Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa amali min amali wa huluki min huluki wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala sahabi wa ala ahli asri. Ya nur, ya nur, ya nur. Ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daima ini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Takrim Darussalam yang dirahmati Allah. Amin. Kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah dan Allah sudah tentukan segala sesuatunya. Cuman kita disuruh memelihara saja. Apa yang pantas untuk dipelihara? Yang pantas yang paling utama untuk dipelihara ini hati. Rasulullah pesan, Allah ciptakan segumpal darah. Ya, segumpal darah itu kalau itu baik, seluruh hidup Anda baik. Tapi kalau itu jelek, seluruh hidup Anda itu jelek. Apa itu? Hati. Hati di sini bukan hati jantung, bukan. Tapi hati nurani. Hati nurani ini kalau baik, semua hidup kita baik. Tapi kalau hati nurani ini sudah tidak baik, percuma semuanya jadi jelek. Walaupun apa yang dikasih sama Allah. Dan hati ini harus dipelihara. Jadi yang utama hidup itu menjaga hati. Hati ini harus dipelihara, Dipelihara pertama kali dengan apa, Mbak? Turunan darah. Turunan darah itu mempengaruhi. Iya. Kita keturunan ayah siapa? Ibu siapa? Kalau ayah kita, ibu kita itu baik, itu akan mengalir darah itu dengan baik. Tapi kalau ayah ibu kita ini jelek, itu akan mempengaruhi. Ya, walaupun masih bisa berubah, tetap bisa berubah. Tetapi pengaruh dari keturunan ini besar sekali. Oleh karena itu beruntunglah siapa yang punya keturunan yang baik. Kalau dia tidak, dia harus bekerja lebih kuat lagi memperbaiki hatinya. Ingat, kalau hati kita baik, Anda nggak usah tanya, seluruh tubuh kita. Bahkan kalau hati kita jelek, itu mata jadi jelek. Telinga jadi jelek, dan hidup kita lebih jelek dari binatang. Ini bahaya sekali. Dan ini pengaruh daripada hati memang pertama kali dari keturunan. Ya, setelah dia dikasih hidayah, apakah dia menjelaskan kepada anaknya hidayahnya apa tidak? Kalau dia jelaskan kepada anak keturunannya, insya Allah anak keturunannya itu akan menjadi mulia. Oleh karena itu orang masuk surga yang paling baik, yang paling benar itu dengan keturunan, Mbak. Nggak ada orang masuk surga itu sendiri. Jadi oleh karena itu jaga baik-baik rumah tangga. Siapa Anda punya suami, siapa Anda punya istri, itu menentukan nanti anaknya, Mbak. Oleh karena itu saya kepengen juga tuh lihat Mbak Nur, insya Allah anaknya dapat orang yang soleh. Sebab kalau itu salah, Masya Allah ngeri. Berat berpengaruh. Iya. Ini supaya dijaga dari pengaruh. Yang kedua apa yang mesti dijaga itu? Bukan ibadahnya dulu. Bukan. Tetapi yang harus dijaga itu makanannya. Kalau makanannya itu jelek atau haram, itu darahnya pun jelek. Dan dia pasti akan bermaksiat. Walaupun dia mau jadi orang soleh, tidak bisa. Kenapa? Karena yang dia makan itu jelek, darah yang jadi darah kan, makanan itu jadi darah. Darahnya pun jelek, dan darahnya itu akan bermaksiat. Subhanallah. Jadi makan yang Anda anggap itu, nggak apa-apa, ini haram dikit nggak apa-apa. Oh jangan. Karena dengan Anda makan yang haram, maka darah Anda yang terjadi di dalam tubuh itu juga haram. Nah kalau haram itu kecuali dia ingin berbuat kejahatan. Wajib
Kata Rasulullah setelah itu wajib itu tidak bisa dihindari. Kalau kita sudah makannya yang jelek, maka yang tadi yang dikatakan segumpal yang namanya hati tadi akan jadi jelek. Dan itu dari darah. Ya. Dan darahnya itu kecuali akan berbuat maksiat. Kita mau menghindari maksiat nggak bisa. Karena apa? Karena harus terkena api neraka. Nah ini yang paling bahaya. Hati-hati ini yang paling bahaya. Oleh karena itu jaga. Yang pertama jangan ibadahnya dulu. Jangan. Makanannya dulu di dalam rumah ini. Kalau makanan Anda ini udah bersih, Anda tidak usah takut Anda punya anak terkena narkoba apa. Tidak. Terkena narkoba itu karena apa? Dia bapaknya ngasih makan jelek. Karena ngasih makan jelek, anaknya itu darahnya darah jelek, bermaksiat. Dia bisa berbuat yang jelek-kejelekan itu di muka bumi dulu. Sebelum nanti dia akan dimasukkan oleh Allah di neraka. Karena apa? Sumber dari jelek. Oleh karena itu, yang paling utama sebelum kita ibadah, itu apa? Jaga yang namanya makanan. Itu supaya kita tahu surat 23. Oh ya, surat ke-23 ayat 51. Ini dulu yang paling utama. Ya, jaga betul-betul. Ini yang paling utama. Surat ke-23 ayat 51. Oh ya maaf, suaranya nggak ada. Ya oke. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi yang menentukan itu apa? Yang dimakan. Bukan ibadah, tidak. Setelah itu baru ibadah. Kalau yang kita makan ini tidak hati-hati, ini kita celaka. Dan kita dikasih oleh Allah mata, telinga, hati. Untuk apa? Mengontrol. Oh ini baik atau buruk. Aku ciptakan seluruh rezeki di muka bumi. Tapi pilihlah. Allah sendiri udah minta supaya kita milih. Jangan semua kita makan. Jangan. Oleh karena itu usahakan jaga baik-baik. Jangan sampai ada di dalam uang itu makanan atau asalnya dari yang kotor. Anda maaf, Anda akan memasukkan Anda punya anak itu ke neraka. Karena apa? Anda punya anak wajib akan masuk neraka dulu. Wajib api neraka menyentuh, kata Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Jadi hati-hati kalau Anda nggak usah ibadah, mau disekolahkan apa, nggak usah. Nanti ada aja jalannya. Allah yang atur. Segala sesuatu itu diatur oleh Allah. Kalau kita masukkan kepada anak kita nih makanan yang bersih, hatinya akan bersih. Dia akan terpelihara, terjaga. Allah tidak akan merubah. Tidak. Yang merubah itu kita sendiri. Allah itu ciptakan seseorang itu semuanya baik. Semua orang itu baik, kata Rasulullah dalam hadis. Tergantung ayah ibunya. Apakah dia mau jadikan Yahudi, mau dijadikan Nasrani, apa dijadikan Majusi. Itu orang tua. Oleh karena itu beruntunglah yang mempunyai orang tua yang baik. Tadi saya katakan. Oleh karena itu jangan sembarang ngawinkan anak. Kita harus tahu siapa orang tuanya. Siapa ayahnya, ibunya. Itu bukan kejawen, bukan. Bibit, bebet, bobot itu Islam. Akan berpengaruh pada Anda punya anak. Akan berpengaruh pada Anda punya cucu. Dan nanti masuknya surga, itu juga akan terpengaruh. Bahkan nanti mereka itu Anda akan diberi izin oleh Allah, kalau memang makanan itu jelek, dari neraka menuju surga bisa lihat. Bisa. Oleh karena itu yang pertama kali yang harus Anda usahakan untuk menjaga anak itu adalah makanan. Carikan uang yang benar, yang baik. Jangan sampai termakan dengan barang yang haram. Ingat, jual beli itu boleh. Anda mau untung berapa? Silakan. Yang penting yang jual
sama yang beli sama-sama ridho. Sama-sama ridho. Ya, kalau sudah sama-sama ridho, dijamin halal. Anda mau untung, boleh aja. Kita beli handphone misalnya. Oh, ini handphone harganya 25 juta. Anda mau berjual sama orang harga 30, itu hak Anda. Selama yang jual sama yang beli, sama-sama rela. Nggak ada keuntungan harus ditentukan berapa. Ada seorang pemuda datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini harga-harga naik. Harus ditentukan ini harga pokok. Harga itu yang menentukan Allah. Kalau Allah mau beri dia rezeki, itu urusannya. Yang penting jual belinya sama-sama mau. Itu yang nggak bagus, yang tidak sama-sama tahu. Ya, kita digaji di kantor 100. Iya kan? Tetapi kita ngambilnya 120. Itu kalau ketahuan si pimpinannya nggak setuju, itu berarti jangan. Cari yang halal, betul-betul halal. Lihat, Anda nggak usah ngajar apapun untuk anak. Nanti Allah akan kirim orang untuk ngajar Anda punya anak. Akan diarahkan dengan kebaikan. Tetapi kalau sudah dasarnya makanan kita haram, Anda walaupun mau cari guru sampai ke ujung langit, percuma. Percuma. Saya punya teman disekolahkan anaknya di Yaman. Betul. Pulang dari sana dia sendiri nggak suka Yaman. Nggak suka sama Yaman dia. Bahkan dia bisa bahasa Arabnya bisa semua, tapi nggak suka. Malah perbuatannya bertentangan. Saya bilang sama si bapaknya, saya nggak nyalahin dia. Kenapa? Coba kamu lihat. Uang yang kamu kirim untuk ngirim dia itu, uangnya bersih atau tidak? Bapaknya nangis. Kenapa? Dia kerjanya di asuransi. Kerjanya saja sudah di asuransi. Bagaimana dia mau ngasih makan untuk anaknya bersih? Ini hati-hati, Mbak. Jadi kebaikan si anak itu jangan suka nyalahkan anak. Orang tua itu selalu nyalahkannya anak. Anak tidak salah. Anak itu tergantung makanan yang diberikan ayah ibunya. Insya Allah kalau itu dijaga, Mbak. Insya Allah akan menjadi berkah. Tetapi kalau tidak dijaga, na'udzubillah. Nah, ini perlu dijadikan sesuatu titik tolak. Untuk supaya dia dijaga daripada makanannya. Pernah terjadi, Mbak, di zaman Rasulullah. Sahabat ini berjalan di padang pasir. Bersama Rasulullah dakwah. Kemudian di tengah padang pasir ternyata diketemukan seorang tua yang sedang menangis, sedang berdoa. Dia sedang sholat. Ketika menangis itu terkena debu, sehingga air matanya itu menggumpal karena tertutup sama debu. Sahabat melihat pada menangis, sambil berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku yakin ini doa dia akan diterima Allah. Dia sebagai penghuni surga. Rasulullah diam saja. Kemudian diberitahu oleh malaikat bahwa orang ini doanya ditolak Allah. Kenapa? Di dalam baju yang dia pakai waktu berdoa itu, ada salah satu uangnya itu uang haram. Uangnya tidak halal. Salah satu, bukan semua. Sehingga doanya ditolak oleh Allah. Bagaimana sekarang kita sering doa, tetapi doa kita tidak dilihat sama Allah. Rasanya kok, kenapa ya doa-doa saya kok nggak diterima Allah? Kontrol lah. Kontrol. Allah tuh sudah bilang, semua doa aku kabulkan. Selama kamu mengikuti perintahku, menjauhi laranganku. Itu syarat doa. Kebayang nggak kalau baju yang kita pakai, mukena yang kita pakai ada duit haram di situ. Bagaimana doa kita mau diterima? Jadi kalau selama ini kenapa ya? Orang-orang soleh yang ada di Jakarta, yang ada di Solo, yang ada di mana kota-kota, kok ini nggak bisa berdoa ya? Kok doanya nggak dikabulkan Allah ya? Mari kita kontrol, Mbak. Hati-hati. Dan Anda perlu tahu orang Yahudi, orang Nasrani. Ini akan membuat Anda itu berbuat kafir. Caranya apa? Semua urusan dimasukkan ke rekening bank. Dijadikan riba. Itu semua. Iya. Siapa yang menjadikan?
Oleh karena itu Allah pesan hati-hati kalau kamu bertemu atau bersahabatan dengan orang non-muslim. Hati-hati, waspada. Jangan dijadikan sahabat. Tapi cukup dijadikan teman saja. Kalau Anda jadikan sahabat, dia akan membawa kamu menjadi kafir. Akan membawa kamu kafir lagi. Ingat ya, ini pesan Allah ini. Ya, setelah tadi makanan, ingat ya. Orang-orang kafir itu kerjanya cuma satu. Membuat orang Islam itu makannya jangan halal. Tingkah laku hidupnya jangan taat sama Allah. Supaya apa? Doanya orang Islam tidak diterima. Mbak, kalau doanya orang Islam diterima, mereka akan hancur lebur. Lah selama ini kenapa doanya orang Islam nggak diterima? Makanannya masih kotor, dibuat oleh mereka. Oke, kita 90%. Kita umat Islam. Ya, di Indonesia ya. Harusnya itu bukan label halal, Mbak. Kalau ada makanan misalnya, ada makanan. Labelnya jangan label makanan ini halal. Yang dilabelin itu yang haram. Sehingga nggak perlu rame, nggak perlu. Makanan yang haram harus dilabelin. Tetapi orang kafir itu sengaja. Dia sengaja menyimpan, tidak mau memberitahu bahwa ini makanan haram. Nggak mau. Harusnya labelnya kan haram. Kalau di luar negeri, labelnya label haram. Kalau ada haram, dulu ada undang-undangnya di Indonesia. Saya masih ingat waktu saya makan. Di mana? Di Hotel Hilton dulu. Masih Hilton namanya. Dulu di Hotel Hilton itu kalau makan ada babi, ada gambarnya babi. Itu harusnya. Bukan label halal. Tidak. Tetapi mereka itu selalu merahasiakan. Dia kepingin orang Islam itu berbuat maksiat. Contoh, dulu kita mau beli mobil, itu cash nggak bisa. Harus lewat kredit. Orang mau beli motor, itu nggak bisa. Harus lewat kredit. Bayangan padahal mau dibayar cash, nggak bisa. Harus lewat kredit. Kenapa? Agar orang Islam doanya ditolak Allah. Sengaja mereka itu akan membuat kita bengkok, Mbak. Itu sudah Allah yang kasih tahu. Surat ketiga, ayat 99 dan 100. Iis ya, Bib. Silakan, Is. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Ya. Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok. Padahal kamu menyaksikan dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Apakah orang kafir itu tidak tahu, Mbak, bahwa kita babi itu haram? Tahu. Silakan Anda lihat, saya lihat sendiri. Yang namanya kitab Bible. Kalau Anda kebetulan tinggal di hotel, itu lacinya pasti ada Bible. Silahkan Anda lihat di dalam Bible. Dilarang, Mbak, kita makan babi itu. Dilarang. Tetapi mereka tahu. Orang kalau makan yang haram, tidak akan diterima oleh Allah. Diterima. Jelas, jelas. Dia tahu, dia tahu. Dan dia sengaja, Mbak. Dia makan haram. Dan mereka ingin agar kita makan haram. Oleh karena itu babi itu dikacaukan. Dikacaukan. Iya. Bayangkan. Khusus orang itu khusus kerja untuk mengacaukan daging yang dijual di pasar. Karena apa? Dia tahu kalau sampai ini Islam betul-betul dia terpelihara dari makanan haram, itu doanya pasti akan diterima Allah. Ngeri kita. Mereka ketakutan. Boleh tanya. Mbak, minuman itu dalam Bible. Minuman yang namanya alkohol. Itu haram. Dijelas-jelas. Haram. Bahkan yang namanya hewan yang berkuku satu. Mbak. Berkuku satu. Itu di Bible ditulis tidak boleh. Sama dengan kita. Tetapi mereka itu membuat kita bengkok. Kenapa mereka membengkokkan kita? Itulah yang jadi masalah, Mbak. Kita lihat lagi, Mbak Iis. Suratnya tetap ketiga, ayatnya 100.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Masya Allah. Akan menjadikan kafir, Mbak. Maaf, Mbak. Ini kita majelis taklim kita ini namanya majelis taklim Darussalam, Mbak. Ya Allah, dulu orangnya itu soleh semua, Mbak. Ya Allah, dulu kalau maulid itu pada nangis, kita datang di rumah mereka. Gantian setiap hari dulu, hari Senin dulu kita ngaji. Itu setiap kita ngaji ke sana, mereka pada Masya Allah. Itu ada teman kita dari Darussalam, Mbak. Ya Allah, maulidnya istimewa. Ibadah Masya Allah baik. Sering ngasih anak yatim. Sering sedekah. Masya Allah. Tetapi gara-gara temannya, Mbak. Temannya apa? Non-Muslim. Bahkan dia bilang, Beb, ini sahabat akrab saya. Beb. Saya bilang, hati-hati, Mbak. Ini aturan Allah. Dia akan membawa kamu bengkok lagi loh. Dia akan menyesatkan kamu lagi loh. Jangan. Apa, Beb? Ayatnya apa? Saya bawakan ayatnya, Mbak. Yaitu suratnya Mbak Lis. Mbak Iis, tolong satu lagi. Suratnya surat 58 ayat 22. Nah. 5822 ya, Bib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Stop dulu, Mbak. Maaf, Mbak Iis. Ya. Mbak, nggak bisa, Mbak. Orang-orang yang Islam, yang beriman, itu sampai kiamat. Itu tidak akan pernah bisa bersahabat dengan orang non-Muslim. Walaupun itu ayah kita, ibu kita, keluarga kita. Nggak bisa. Yang bilang Allah. Saya bilang sama dia, Pak, kamu nggak boleh jadikan dia sahabat. Beb, ya Allah, dia lebih baik dari teman saya yang Islam. Astagfirullah. Dia kalau kita lebaran, Beb, yang ngurus makanan saya, yang ngurus saya, semua dia. Bahkan pertama kali yang mengucapkan selamat Idul Fitri dia, Beb. Saya bilang itu Allah sudah bilang, Mbak. Hati-hati. Nanti jangan sampai Allah cabut loh Anda punya iman. Wah, saya nggak percaya. Habib kasih ayat ini saya nggak percaya. Masa kita nggak boleh pilih sahabat orang non-Muslim? Lah kalau dia baik gimana, Habib? Yang bilang baik itu Anda. Tapi Allah bilang tidak akan pernah baik. Anda boleh dagang sama dia. Boleh bisnis sama dia. Boleh berteman sama dia. Yang nggak boleh bersahabat. Wah, nggak percaya saya. Tolong Mbak Iis diulang dari awal. Ya, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Allah sudah jelaskan, Mbak. Apa kurang jelas ini ayat? Walaupun yang tidak bisa, Mbak. Walaupun Anda punya ayah. Ayah Anda tidak Islam. Terus kira-kira Anda sama dia bisa kasih sayang? Nggak bisa. Yang bilang nggak bisa Allah. Jangan ditentang. Tapi dia bilang teman kita ini. Darussalam. Oh nggak bisa, Bib. Saya nggak percaya ini. Subhanallah. 1 minggu kemudian, Mbak. Dia sudah ngirim saya menyatakan bahwa dia sudah tidak Islam. Hati-hati dicabut. Mbak, ini perlu kita ajarkan kepada anak kita. Ini terutama makanan. Yang kedua apa? Ini lingkungan. Lingkungan akan memerlukan mengganti hati, Mbak. Merusak hati. Hati Anda tidak bisa melihat condong kebaikan. Nggak bisa. Oleh karena itu Allah pesan, Mbak. Kalau orang soleh, itu diajak duduk. Kalau ngajak duduk itu orang yang soleh. Kalau bisnis, silakan. Anda mau bisnis, Anda mau ada usaha apa di kantor,
Silakan orang non-muslim nggak masalah. Tapi kalau sudah sahabat, Mbak, jangan Anda terlalu duduk dengan dia urusan itu. Anda akan dicabut oleh Allah. Hati-hati. Allah sudah ngajarkan kita. Duduk sama yang baik. Itu saja, Mbak. Kita jaga makanan. Duduk sama orang baik. Udah. Anak kita suruh duduk orang baik. Mbak, tanya Mbak Nur, Mbak, dari kecil. Itu selalu sama ayahnya diajak ke tempat orang soleh. Bahkan ayahnya Mbak Nur itu kalau mau ngasih nama anaknya, keluarganya, itu harus ke Habib Ali Kuitang. Kalau Habib Ali Kuitang nggak menentukan namanya, nggak mungkin dikasih. Bahkan ayahnya, abahnya Mbak Nur tuh ayahnya meninggal. Pak Marjuki. Iya, tapi Habib Ali ngasih nama Ali. Bayangin. Akhirnya dipanggilnya sama Ali Marjuki. Saking Mbak, dia tahu ayahnya Mbak Nur itu selalu ngajak anak-anaknya. Karena apa? Duduk sama orang baik. Itu akan berpengaruh. Oh, jauh berpengaruh. Kita lihat suratnya, surat ke-9. Ya, ayat 119. Surat 9 ayat 119. Asti ya, Bib. Silakan Asti. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Itu perintah Allah, Mbak. Sodikin itu orang-orang baik, orang-orang yang benar. Itu akan mempengaruhi hati, Mbak. Kalau kita kumpul, oleh karena itu ada lagu, Mbak. Wong soleh kumpulono. Kumpul sama orang soleh yang baik. Karena akan berpengaruh pada hati. Hati-hati. Ini sudah dijelaskan Allah. Sudah dijelaskan Rasulullah. Oleh karena itu tinggal sekarang Anda mau merubah nggak Anda punya anak jadi baik. Silahkan jaga makanan. Silahkan kumpulkan sama orang soleh. Dudukkan dia dengan orang soleh. Saya masih ingat dulu. Kalau dulu hari Minggu, saya bebas. Di rumah mau main kemana-mana sama teman, mau nonton bioskop. Boleh, kata ayah saya. Enggak masalah, boleh. Tapi pagi-pagi kamu harus ikut ayah dulu. Harus ikut abah dulu. Kemana, Bah? Ziarah. Diajak keliling tempat orang-orang soleh. Ke tempat Habib Anis. Ziarah ayahnya Habib Alwi. Itu tiap. Setelah itu, silakan mau main. Silakan mau main. Karena apa? Sudah duduk dengan orang soleh. Itu saya masih ingat dari kecil. Kalau ada orang soleh datang di masjid, dia tamu. Selalu dibawa ke rumah. Anak-anak suruh cuma salaman. Ayo cium tangannya. Cium tangannya. Cium tangannya. Hanya demikian, Mbak. Dulu kerjaan saya itu apa, Mbak? Dulu kalau ada tamu orang soleh, saya tuh diangkat sama ayah saya, masih kecil. Nih, apa kepala saya disuruh bacain, Mbak. Dibacain. Mbak, itu aja. Saya masih ingat ada Habib Soleh Tanggul dulu. Datang ke rumah, saya cuma dipegang telinga saya cuma dipegang kepala saya. Dibacain, udah. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Saya ingatkan ini perintah Allah. Demikian juga kalau kita punya teman kenalan kita yang non-muslim. Hati-hati, dia akan membawa kamu kafir lagi. Ternyata benar, Mbak. Teman kita Darussalam, sampai ini hari saya masih WA sama dia. Bahkan dia tuh sama kita masih kangen, masih ketemu ikut grup ini. Masih. Cuman dia karena sekarang udah jadi non-muslim. Bahkan dia pesen, Beb nanti insya Allah Desember saya mau ke Jakarta. Pertama kali saya akan ketemu dulu sama Habib. Masih ada rasa itu. Saya masih berharap. Masih berharap dia akan pindah lagi ke Islam. Hati-hati, Mbak. Sebab apa yang ditaruh di hati oleh Allah tadi. Yang saya bilang kalau segumpal darah itu baik, semua baik. Tapi kalau segumpal darah itu jelek, itu semuanya jelek. Itu namanya hati, Mbak. Oleh karena itu hati itu kalau tidak dipakai dengan benar, maka bahaya. Kita masih berharap bahwa apa yang pernah diberikan oleh Allah itu jangan sampai ditolak. Jangan sampai dicabut. Allah sendiri bilang. Oleh karena itu doa-doa terus jangan sampai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ayat satu ayat, Mbak. Satu ayat pesan aku sampaikan kepadamu. Berdoalah kepadaku dengan ayat ini. Apa itu doanya, Mbak? Suratnya surat ketiga ayat 8.
Jangan pernah Anda lupa baca itu. Agar Anda punya iman tidak dicabut oleh Allah. Hati-hati. Ajarkan kepada anak kita. Ayo silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesehatan setelah Engkau berikan. Salah. Ini kacamatanya perlu diganti. Surat 3 ayat berapa? Bukan kesehatan, kesesatan. Bedanya jauh benar. Diulang. Memang namanya COVID itu berpengaruh pada setiap saat. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Mbak, ini ayat, ini doa Mbak. Setiap saya umroh, setiap saya tidur, setiap saya ingat selalu saya baca. Kenapa? Takut kalau apa yang sudah diberikan Allah kepada kita ini dicabut kembali, Mbak. Tolong kalau nggak percaya tanya Mbak Urai. Itu dulu ini orang yang tadinya Islam sekarang jadi Kristen itu teman akrabnya Urai. Masya Allah. Tetapi Allah cabut dalam waktu singkat. Bayangkan, Mbak. Dulu kalau maulid di rumahnya dia, Allahu Akbar. Dia baca, dia ikut baca. Itu kalau kakeknya meninggal, tahlilan. Subhanallah. Tetapi Mbak, dalam waktu singkat, Allah cabut, Mbak. Sampai ini hari. Tapi saya masih berharap Allah akan kembalikan dia ke dalam Islam. Hati-hati, saya ingetin pertama, jaga makanan. 2, hati-hati tentram. Yaitu dengan cari teman lingkungan yang baik. Sebab Anda jangan nganggap Anda punya anak itu soleh. Tapi Anda taruh di tempat yang nggak beres. Maka dia akan berubah. Bahkan Allah sudah bilang kamu jangan lihat enak loh ya. Orang ahli kitab itu orang solehnya orang Kristen. Jadi orang Kristen tapi yang soleh-soleh pun akan membawa anakmu bengkok kembali. Hati-hati, waspada. Ini janji Allah agar kita selamat. Ya, jangan sampai kita belok. Ingat, mereka itu tidak ada yang senang. Tidak. Bayangkan kita akan lebih dipersulit. Akan dipersulit. Ya, coba kita makan. Bahkan kadang-kadang teman kita ngajak makan. Dia udah tahu bahwa rumah makan itu haram. Dia tahu. Tapi sengaja ngajak kita. Ini menunjukkan bahwa teman itu bukan teman baik. Teman jahat. Oleh karena itu kita mesti waspada. Ayo jaga. Ayo jangan sampai salah. Untuk supaya kita menjaga dari apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa, Mbak? Cari teman, Mbak. Cari teman itu ada teman kita ini harus punya teman yang baik. Jadi harus punya idola. Ingat ya, jangan main-main dengan idola. Idola itu penting. Sebab idola yang harus dijadikan idola itu siapa? Kita baca dulu surat ke-33 ayat 21. Maaf, saya ke toilet. Boji. Urai. Bener. Boji. Urai. Salah baca. Enggak apa-apa, aku juga sering kok. Sedih banget ya. Assalamualaikum, Banur, Iya. Urai. Salam Asti. Ini aku undangin teman-temanku ya, yang dari Iya nih. Singapura. Banyak temennya Banur, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. semuanya. Ada Irin, ada Nauli, ada siapa lagi? Inang. Inang ada. Ada Weni. Tuh, Hai Nauli. Alan. Oh, lagi karantina nih. Oh, masih karantina. Lagi karantina. Apa? Karantina selesai. Ocha. Ocha. Ayam Banur. Kinclong, Banur kinclong. Iya, Ya Banur Allah, segar. ceritanya ini.
Udah dandan sedikit biar enggak. Iya emang Mbak, daripada stres dandan-dandanan. Ntar kelupaan. Parap ya Kelupaan Mbak ya. Ning udah pulang Mbak Ning? Udah, alhamdulillah. Terus gimana Udah Mbak akhirnya? Oh ya cerita dong Mbak Ning. Gimana Mbak akhirnya? Bisa? Alhamdulillah Mbak. Oh alhamdulillah. Terus Mbak serem nggak Mbak? Tenang ya Mbak Ning. Tenang. Darussalam Enggak bisa betul. dihadirkan di sana, Masya Allah. Semoga Amin, segera amin. Terima kasih. Ayo kita sambung, Ya, Mbak. Bib. Jadi Bib, di baca samping ya, kita Bib. harus ngatur makan, Mbak. Iya. Kemudian ngatur teman, terus harus punya idola. Nah, Kalau idola salah, Mbak, Anda tidak akan diterima Allah. Jangan mengidolakan yang salah. Hati-hati. Kita idola itu suruh siapa? Allah. Allah kasih tahu kalau mau cari idola ini loh, saya kasih tahu. Surat 33 ayat 21. Baca ya Beb. Silakan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oca itu suaranya keras karena kebiasaan makan sambel. Ih keren. Beb kalau ngidolain Brad Pitt nggak boleh Beb. Baca dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Beb. Mana nih? Satu ya Beb ya. Surat 33 ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang akan banyak mengingat Allah. Iya. Jadikan Rasulullah itu idola, Mbak. Iya pastilah Beb. Idola anak kita. Idola number one. Saya terus terang sedih kemarin itu. Ada wawancara di televisi. Orangnya Islam, Masya Allah. Islamnya hebat betul. Ditanya idolanya siapa? Madam Teresa. Astagfirullah, saya sedih lihatnya. Bukan dia jelek, dia baik. Tetapi ada yang lebih baik dari Madam Teresa. Siapa? Rasulullah. Siapa? Tolong tunjukkan. Mana yang lebih hebat? Kita suruh belajar, Mbak. Masalahnya apa? Saya yakin, Mbak. Orang itu tadi yang ngomong itu mungkin dia tidak belajar siapa Rasulullah. Kalau dia belajar Rasulullah, nggak mungkin, Mbak. Ada idola yang lebih baik. Bahkan Allah mengatakan apa? Siapa yang menjadikan orang idolamu itu dia adalah perantaramu. Bahkan kamu akan di surga bersama dia. Dijadikan idola, iya. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama yang dia cintai. Kalau maaf ya Ocha tadi menyayangi Brad Pitt atau menyayangi saya, dia akan bersama Brad Pitt, kasihan. Ih, Habib seneng aja gangguin Habib, biar Habib ini marah, ngambek. Kalau nggak seru, Beb. Kita kalau nggak berantem. Iya betul. Sekali lagi. Kita kan gaspol, Mbak. Kita kan gaspol, Beb. Sampai segitunya, Mbak, perantara itu penting, Mbak. Karena apa? Dia adalah perantaramu masuk surga. Jadi saya ini berteman baik, mengidolakan misalnya Ocha. Saya akan persis nanti di surganya sama-sama Ocha. Itu sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Iya. Sudah disebut oleh Rasulullah. Almar'u ma'aman ahab. Oleh karena itu jadikan idola itu yang baik. Siapa? Rasulullah. Bahkan maaf, Mbak. Kalau kita ini berbuat dosa, maksiat, apa saja dosanya, sebesar apapun. Kalau kita minta maaf sama Allah, belum tentu itu diterima, Mbak. Belum tentu taubat, belum tentu diterima. Tapi kalau kamu taubatnya lewat perantaramu, pasti aku terima. Sampai segitunya, Mbak. Pentingnya idola. Untuk merubah hati, ya. Bayangkan kita berbuat dosa. Kenapa nggak langsung aja kepada Allah? Allah yang ngajarin, Mbak. Agar Allah ngajarin, agar kita lewat idola kita. Di mana ayatnya, Beb? Surat keempat. Ayat 64. Kalau kita dosa, kita minta sama Allah. Kalau kita tidak tahu, diampuni. Tapi kalau kita dosa, kita sengaja dosa, itu harus lewat perantara, Mbak. Siapa yang ngajarkan? Allah. Surat keempat ayat 64. Siapa yang baca, Mbak Weni? Saya baca ya, Habib. Ya, apa Mbak Iren? Silakan. Nauli. Nih, Nauli baca ya. Silakan. Ya.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Maaf, Pak. Salah. Allah mengatakan bahwa aku utus rasul. Aku jadikan rasul itu perantaramu tadi. Ya kan, idolamu. Ya. Untuk apa? Untuk ditaati. Berarti yang merintah siapa? Allah. Allah bilang rasul itu adalah yang aku pilih untuk ditaati. Itu statement Allah pertama itu. Untuk ditaati apanya? Silakan teruskan, Mbak. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Subhanallah, Mbak. Bayangin. Jadi pertama kali tadi aku jadikan Rasul untuk ditaati. Oke. Kemudian apabila kamu berbuat aniaya. Berbuat aniaya itu kita berbuat dosa. Kita berbuat aniaya. Kemudian dengan aniaya berarti dosa besar kita. Iya. Apakah kita suruh langsung tobat sama Allah? Tidak. Apa kata Allah? Kemudian kamu datang kepada Rasulullah. Setelah kamu datang bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau bertobat kepada Allah. Tolong kamu jadi perantara saya. Ya, kemudian apa? Allah, ini yang cerita Allah ini. Kemudian Rasulullah pun akan memintakan ampun. Ketahuilah, niscaya itu pasti aku ampuni seluruh kedosa-dosamu. Mbak, ini penting, Mbak. Kalau kita sudah punya idola, ya Allah sendiri bilang, mintalah lewat idolamu. Kamu di surga akan bersama dia. Sayang, Mbak, ada nggak orang yang lebih baik dari Rasulullah di muka bumi ini? Tolong ambil buku dulu, The Greatest Man. 100 orang terbaik. Itu di dalam buku, Mbak. Itu ditulis oleh ahli penulis, Mbak. Buku 100 orang terbaik di dunia. Iya. Itu ditulis bukan oleh orang Islam. Cepetan. Yang nulis bukan orang Islam. Bukan. Silakan, Mbak, terutama yang masih punya buku ini, Mbak. Ditulis oleh siapa? Michael Hart. Oleh enggak kelihatan, Mbak? Kelihatan. Tadi sudah kelihatan. Tutup aja. Tutup kayak tadi. Ya. Yang ditulis oleh Michael Hart. 100 orang. Ya, ditulis oleh Michael Hart. Tolong dihilangin background-nya. Ya. Apa kata Michael Hart? Ini nabinya orang Islam tuh ditulis nomor 1, Mbak, orang terbaik. Kenapa? Karena nabinya orang Islam itu nggak pernah bohong, nggak pernah berbuat salah. Bahkan dia ngeluarkan, Mbak, yang namanya sayembara. Siapa yang bisa menemukan kesalahan nabinya orang Islam? Saya kasih seluruh harta. Itu Michael Hart, Mbak. Boleh baca, ini bukunya bestseller. 100 orang terbaik. Bahkan dia bilang apa? Siapa yang tidak mengidolakan nabinya orang Islam, dia akan sesat. Sebab dia ini menjadi contoh yang terbaik. Contoh yang nggak pernah salah. Dia sebut di sini Nabi Isa, Yesus. Dia sebut di sini Yesus nomor 7, Mbak. Wah, dia dimarahin sama pendeta-pendeta. Bahkan dia malah apa? Nantang. Ayo kalian kalau tahu kesalahan nabinya. Kalau saya Nabi Isa, saya bisa tunjukkan kesalahannya. Tetapi nabinya orang Islam, satu saja kesalahannya di mana? Enggak ada. Apa ini enggak pantas, Mbak, untuk dijadikan sebagai teladan? Bahkan di dalamnya kita baca, Mbak, bagaimana keistimewaannya. Ya. Ini sampai sekarang masih ramai. The 100 ini greatest hit nih. Nih. Inilah yang dikalang oleh Michael Hart. The 100. Ini ranking. Ada 100 ranking orang terbaik. Silakan baca. Kenapa kita sendiri orang Islam tidak mengidolakan? Bahkan dia mau cari kesalahannya saja. Nabinya orang Islam, silakan. Boleh lihat, Mbak, di Google. Apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh Richard dari Inggris. Siapa itu? Bekas suaminya Lady Diana itu. Siapa itu namanya?
Astagfirullahaladzim. Pangeran Charles. Anda boleh lihat di Google. Cari Pangeran Charles. Anda baca di situ. Apa kata beliau? Setiap manusia di muka bumi yang tidak mengidolakan nabinya orang Islam, tidak mengikuti kitab sucinya orang Islam, mereka sesat. Bayangkan setiap hari saat ini. Itu Pangeran Charles masih belajar Quran. Bahkan ibunya yang umurnya sudah berapa, 99, hampir 100 tahun. Apa yang terjadi? Setiap hari Jumat, ibunya dibawa ke masjid. Untuk apa? Untuk mendengarkan ayat-ayat Quran. Itulah yang namanya teori yang apa? Memperbaiki pengobatan lewat apa? Lewat pembacaan Al-Quran. Itu yang dilakukan. Karena dokternya sudah menyerah. Tapi kenapa kita umat Islam tidak mengidolakan Al-Quran? Tidak mengidolakan Rasulullah SAW? Itulah apa? Kata Allah tadi, perantara yang terbaik. Mau tobat saja kita suruh perantara dia. Tetapi apakah Anda pernah menceritakan ini kepada Anda punya anak? Tidak pernah. Siapa Rasulullah? Boro-boro beb nyeritakan sama anak siapa Rasulullah. Saya saja ibunya nggak kenal Rasulullah. Anda boleh baca Mbak di Google Mbak. Kalau enggak saya punya bukunya Mbak. Itu diadakan survei di London Mbak. Di London itu setiap rumah disurvei. Walaupun mereka bukan orang Islam Mbak. Tetapi setiap rumah mereka mempunyai buku 2 atau 3 buku mengenai biografi Rasulullah. Anda perlu tahu biografi Rasulullah itu yang paling terbanyak yang ngarang justru orang non-Muslim. Boleh dicek kalau saya ini salah. Tetapi kenapa kita tidak mengidolakan? Itulah perantara kita. Allah itu maunya perantara kita, Mbak. Tidak langsung, tidak. Kenapa kita tobat tidak langsung? Tetapi justru kalau kita tobat melalui Rasulullah tadi, maka pasti aku akan ampuni. Kita melihat lagi, Mbak. Surat 9 ayat 14. Surat ke-9 ayat 14. Siapa yang mau baca, Mbak? Makasih ya, Habib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Mbak, ketika umat Islam perang, Mbak, umat Islam itu jumlahnya waktu perang Badar itu jumlahnya cuma 330. Orang kafir itu 10.000 lebih. Itu orang kafir itu pasukan kudanya, Masya Allah, pasukan ontanya, pasukan panahnya, peralatannya lengkap. Orang Islam belum punya apa-apa, Mbak. Itu pun orang Islam yang masuk Islam pertama itu orang tua-tua. Udah sepuh-sepuh. Jumlahnya cuma 330. Apa kata Allah? Aku jadikan engkau menang. Kenapa? Aku kirim lewat perantaramu, lewat Rasulullah. Allah kirimkan namanya pasukan, Mbak. Sebagaimana tadi telah kita baca. Apa tadi bacaannya? Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu. Dan Dia akan menghinakan mereka dan menolongmu dengan kemenangan. Bayangin ini belum perang, Mbak. Ayatnya sudah terus. Sudah turun, ya Rasulullah, lewat tanganmu. Aku akan turunkan perantara itu. Akan memerangi mereka. Aku kirimkan pedang kepada mereka. Apakah itu mereka? Tidak hanya menggunakan tangan saja. Atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Sehingga orang beriman kaget. Ya Allah, kami segitu menang. Bayangkan mereka dengan pasukan yang terlatih. Tetapi Mbak, ini perantara penting. Karena di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda perlu tahu Nabi Ibrahim dibakar itu
Tidak kuat, api tidak bisa memakan Nabi Ibrahim. Kenapa? Di dalam tulang ada calon Rasul yang ada di dalam punggungnya. Yaitu siapa? Rasulullah. Ini semua, Mbak. Kenapa Nabi Nuh itu diselamatkan? Karena di dalamnya ada Rasulullah. Semua dijaga. Sama Allah disebut dalam Al-Quran. Min Adama, dari Nabi Adam. Wa Ibrahim. Wa Imrana, kepada Rasulullah. Itu selalu dijaga oleh Allah. Kenapa? Melalui perantara, Mbak. Bahkan Allah bilang apa? Kamu berdoa kepadaku tanpa perantara Rasulullah. Tidak menyebut sholawat kepada Rasulullah. Seluruh doa itu tidak akan diterima. Doa tidak akan diterima. Kecuali lewat perantaranya. Siapa? Rasulullah. Anda sholat. Sholat, ya. Anda tidak lewat perantara Rasulullah. Tidak akan diterima sholat Anda. Anda wajib membacanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita tidak sebut, kita sholat tidak akan diterima. Boleh, silahkan pelajari. Silahkan. Kalau tidak melalui Rasulullah, apakah diterima? Tidak. Istilahnya dengan perintah wahyu. Kita pun langsung kepada Allah juga nggak bisa. Kita pun lewat langsung kepada Allah, bicara dengan Allah nggak bisa. Harus lewat siapa? Lewat malaikat. Lewat wahyu. Kemudian diberikan pada Rasulullah. Dari Rasulullah lah kita bisa membaca Al-Quran ini. Kalau tidak lewat lidahnya Rasulullah, maka Al-Quran itu tidak bisa dibaca. Mari kita lihat surat 42, ayat 51. Surat 42, surat 42, ayat 51. Surat 42, ayat 51. Dan saya baca ya, Habib. Silakan. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaran wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Harus lewat perantara, Mbak, nggak bisa langsung. Allah sudah jelaskan. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa perantara kita? Siapa idola kita? Supaya Allah langsung menerima. Sesuatu yang tidak mungkin pun, kalau kita lewat Rasulullah, tidak ada yang tidak mungkin. Semua doanya Rasulullah itu diterima Allah. Tidak ada yang ditolak. Tetapi kenapa? Kita mengenal saja tidak. Lah kalau mengenal saja tidak, bagaimana kita bisa mencintai? Kalau kita tidak mencintai Rasul, Allah tidak akan memberikan kita muslim. Tidak. Kita kalau mau cinta sama Allah, syarat wajibnya harus cinta dulu kepada Rasul. Orang Islam, orang Yahudi itu percaya sama Allah. Percaya dia. Dia percaya Allah, itu orang Yahudi. Tetapi yang dia tidak percayai Rasul. Sehingga oleh Allah disebut apa? Dia kafir. Dia bukan Islam. Orang Yahudi itu menyembelih hewan, Mbak. Itu nyebut nama Allah, Bismillah. Silahkan ya. Mereka pun coba kita lihat kalau ada lagunya Queen. Itu Bismillah. Oh, pakai Bismillah. Tetapi yang dia tidak mau mengidolakan Rasulullah. Karena apa? Rasulullah bukan orang Yahudi. Rasulullah orang Arab. Gara-gara itu dia kafir, Mbak. Yang bilang siapa? Allah. Kita lihat surat ketiga, ayat 31. Surat ketiga, ayat 31. Siapa yang mau baca silakan. Mana yang dari teman-temannya Mbak Nur, mana yang lain? Silakan baca, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, Mbak Weni, kita harus mencintai Rasul. Bayangkan, bahkan nanti kalau tidak mencintai, seluruh dosa kita pun dihapus. Syaratnya harus lewat Rasul.
Kalau kita nggak lewat Rasul bagaimana? Ayat 32. Silakan Mbak Weni. Ayat 32 ya. Ya. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Masya Allah, Mbak. Taatilah Allah dan Rasul. Kalau tidak mau, dia adalah orang kafir. Mbak, orang Yahudi sampai sekarang itu disebut kafir. Kenapa? Dia cinta sama Allah. Cuman tidak cinta sama Rasulullah. Tidak mengidolakan Rasulullah. Bahkan disebut kafir oleh Allah. Hati-hati jangan sampai anak kita pun termasuk. Carikan dia perantara antara Allah dengan Anda itu. Harus lewat Rasul. Namanya bahasa Arabnya wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Kita lihat lagi di dalam surat kelima. Ayat 35. Ya. Wasilah itu jalan. Jalan perantara, Mbak. Surat kelima ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, kita disuruh cari wasilah. Wahai, saya baca ya. Silakan, Mbak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Kenapa, Mbak? Kita tidak langsung aja kepada Allah. Kalau Anda tahu orang-orang Wahabi itu, nggak boleh kita itu. Bid'ah. Nah, Allah yang bilang, carilah perantara, wasilah. Boleh lihat bahasa Indonesia wasilah apa? Wasilah itu artinya perantara. Kenapa kita tidak menjadikan idola, Mbak? Jangan berharap Anda punya anak akan jadi baik. Kecuali dia mengidolakan Rasulullah. Bahkan, dan berjihadlah, berjuanganlah di jalannya agar kamu beruntung. Kalau kita sudah mengidolakan Rasulullah, insya Allah dakwah kita akan lebih mulia. Inilah, oleh karena itu jaga apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa. Kita disuruh mengidolakan, Mbak. Oleh karena itu ada kumpulan orang soleh kumpulan. No, kumpulan itu Anda berkumpul dengan dia, mencintai mereka. Untuk apa? Menjadi perantara antara kita dengan dia. Bahkan wasilah itu terhadap siapa, Mbak? Wasilah itu terhadap sahabat. Kenapa sahabat itu harus Islam? Karena dia menjadi wasilah, Mbak. Menjadi perantara masuknya kita ke dalam surga. Iya. Siapa itu? Teman. Sahabat. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mendapatkan wasilah kalau dia tidak orang Islam? Di Quran, silakan surat 26. Silakan baca surat 26. Ayat 100 dan 101. Mereka itu sedih, mereka itu susah tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia tidak punya sahabat. Sehingga dia tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga karena tidak ada wasilah. Yang bilang, silahkan boleh. Silahkan. Suratnya surat 26. Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong. Ya, pemberi syafaat itu pemberi penolong. Terus? Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Tidak punya teman akrab sahabat. Jadilah, jadi anak kita punya anak, jadikan idolanya siapa? Sebab Rasulullah udah bilang, almar'u ma'aman ahab. Orang kalau sudah cinta sama Allah, cinta sama Rasul berarti dia Islam. Iya, tetapi harus punya sahabat. Atau yang disebut teman dekat. Kalau dia tidak punya itu, dan dia akan bersama dengan orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang baik, orang soleh itu adalah teman yang baik. Kita harus punya teman yang baik. Suratnya surat keempat. Ayat 69.
Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Anda mau bersama-sama mereka? Yaitu orang sedikin, orang syuhada, wassolihin. Ulaika rafiqo. Dialah sebaik-baik teman. Kenapa anak kita tidak berteman dengan orang yang baik? Carikan, itulah tugas orang tua. Agar anaknya mempunyai hati yang bersih. Kalau hati anak kita udah bersih, Mbak, ya Allah nggak usah takut, itu namanya narkoba. Itu lebih yang banyak melindungi justru Allah. Walaupun Anda kasih, kita punya anak itu pendamping, Mbak. Anak kita kasih ke pendamping, kemana-mana kita dampingi dia. Malah narkobanya sama-sama. Tetapi kalau kita carikan dia idola yang baik, insya Allah, Mbak, Allah jadi perantara. Allah akan lindungi. Ya, walaupun ibunya sering pergi, ibunya sering arisan, tetapi insya Allah kalau anaknya makannya baik, ya, kemudian diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah, sebagai teman-temannya baik, ya, kemudian mengidolakan Rasulullah, dijamin, Mbak. Nggak usah takut. Allah akan muliakan dia. Sehingga hati Anda punya anak itu bersih, Mbak. Tidak ada rasa yang akan menjadikan dia celaka. Oleh karena itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu. Masih ada waktu beberapa menit sebelum adzan maghrib. Silakan siapa yang mau bertanya. Apa saja boleh. Kita jadikan dalil Al-Quran. Silakan. Siapa teman-temannya Mbak Nur mau tanya? Silakan. Apa saja boleh. Bib. Yes. Katanya harus kumpul sama orang soleh. Ya. Orang solehnya nggak mau, lagi lockdown sekarang. Ya, Mbak. Sebab yang disebut kumpul itu, Mbak. Yang disebut kumpul itu bukan berarti saya bersatu. Tidak. Kita bisa lewat, Mbak, namanya komunikasi. Mbak Nur, kemarin Mbak Ning itu ada di Yaman, Mbak. Tetapi dia siaran sama saya, Mbak. Setiap dia pengunjungan tempat-tempat yang baik, saya ikut lihat, saya ikut ngobrol. Ya Allah, Mbak, bahkan teman-teman saya yang ada di sana, saya suruh ngurus Mbak Nur. Itu namanya silaturahmi. Itu kumpul. Gara-gara Mbak Nur itu, Mbak Nur apakah kenal orang Yaman? Enggak. Karena temannya orang yang ada di Yaman, karena temannya tahu siapa orang-orang Yaman, sebagaimana Rasulullah di dalam hadisnya ada 7, Mbak, ayat mengenai Yaman. Dan itu Mbak Nur sudah tahu. Mbak Ning sudah tahu. Mbak Ning sudah tahu. Dari gara-gara itu akhirnya apa? Mbak Ning bisa bergaul dengan orang-orang soleh di sana. Itu karena apa? Karena teman-temannya Mbak Ning paling senang dengan orang-orang Yaman. Tapi kalau kita tidak punya teman, Mbak. Jadi teman itu tidak harus berarti saya tidur sama dia. Tidak. Saya bisa berkumpul lewat handphone, lewat sosmed, lewat Instagram. Kita lewat Zoom begini, kenapa tidak? Kita masih bisa yang namanya kita bergaul. Ya karena memang kondisinya pandemi. Nanti kalau sudah nggak pandemi, insya Allah jadi dilamar, tenang aja. Itu, artinya itu dilamar, itu dia menyebut orang-orang bisa berkumpul. Itu toh maksudnya. Ada lagi, silakan. Bib, Ibu mau tanya, Bib. Boleh, silakan, Mbak. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya ini. G. Satu majelis yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi di akhir doa penutup itu yang berdoa ibu-ibu gitu. Gimana itu hukumnya, Mbak? Boleh apa? Boleh, Mbak. Bahkan kalau perlu anak kecil doa boleh. Siapa saja doa boleh. Cuman kalau ditanya suara wanita itu suaranya itu aurat, Mbak. Nggak boleh didengar orang banyak. Jadi sebaiknya kalau doa yang laki, kenapa? Karena suaranya wanita itu kalau didengar laki-laki haram hukumnya. Mungkin itu udah izin sama yang laki-lakinya, nggak ada yang merasa bisa, lebih baik
ibu-ibunya. Nggak boleh, Mbak. Gitu. Mbak, Al-Fatihah itu cukup. Al-Fatihah saja sudah cukup. Oh, gitu. Tidak usah didoakan juga. Kenapa mesti harus yang perempuan? Sebab kalau yang perempuan, kesian yang perempuannya dosa, Mbak. Tapi perempuan boleh doa tapi di tempat teman-teman perempuan. Oleh karena itu nggak boleh namanya adzan itu perempuan, nggak boleh. Haram, Mbak. Nggak ada nama sampai sekarang adzan kok perempuan, karena haram. Tapi berannya begini, Habib. Misal apa ya, cuma kumpulan seperti inilah online gitu loh. Iya boleh, Mbak. Masa nggak ada laki-laki? Masa satu nggak ada laki-laki? Harus ada dong. Walaupun laki-laki itu tidak usah harus doanya macam-macam. Ya Allah, mudah-mudahan aku diampuni. Mudah-mudahan kami semua diberi sehat. Al-Fatihah. Selesai. Apa sulitnya? Kenapa mesti harus orang perempuan seolah-olah, oh dia bisa bahasa Arab. Oh, apa untungnya? Apakah doa harus bahasa Arab? Tidak. Siapa bilang? Doa bahasa apa? Bahasa Urdu saja boleh. Tidak harus Arab, tidak. Jadi jangan, Mbak. Sebab kasihan yang perempuan, Mbak. Kecuali dia di arisan-arisan ibu-ibu, semua perempuan, silakan. Itu. Makasih, Habib. Yes. Ada lagi? Bib, mau tanya, Bib. Monggo, silakan. Apa ada doa-doa khusus untuk anak-anak supaya anak-anak kita lebih khusyuk gitu loh, Bib? Ya, Mbak, doa anak, Mbak, saya sudah kirim, Mbak. Silakan Mbak Nis buka bukunya Birrul Walidain, Mbak. Sudah punya kan buku Birrul Walidain yang saya kirim? Yang dikirim itu ya, Bib ya? Oh iya, di situ ada doa untuk anak, Mbak. Ya, supaya anak-anak itu supaya anak-anak jadi soleh. Tetapi Allah ajarkan, Mbak. Apa ajaran Allah kalau doakan anak? Allahumma ja'alna minas solihin. Ya Allah, jadikan anakku orang yang soleh. Itu aja udah cukup, Mbak. Pakai bahasa Indonesia boleh, Bib? Bahasa Sunda pun boleh, Mbak. Allah itu bisa segala bahasa. Segala bahasa itu yang ajarkan Allah. Bisa, Allah bisa segalanya, Pak. Ya Allah, jadikan anak saya soleh. Ya Allah, jadikan anak saya orang yang berbakti. Kenapa tidak doa yang begitu? Ada. Tidak harus dengan bahasa Arab. Siapa bilang harus dengan bahasa Arab? Enggak ada, Mbak. Jadi enggak ada doa khusus ya, Bib ya? Enggak ada. Semua baik. Bahkan Allah ngajarkan, jadikanlah anakku soleh. Itu aja udah cukup. Oh. Iya, Bib. Makasih, Bib. Bahkan diajarkan Allah, ada doa lagi. Apa? Untuk anak itu. Rabbighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu suratnya jelas di Quran. Surat 17 ayat 24. Supaya mendoakan orang tuanya, anak-anak itu. Sebab kalau dia doakan orang tuanya, Allah muliakan dia. Rabbighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, muliakan orang tua. Lindungi orang tua saya karena dia telah memelihara saya sejak kecil. Bahasa Indonesia aja, Mbak. Iya, Bib. Lebih khusus. Ada lagi? Silakan, ada yang mau tanya lagi? Habib, kalau saya temannya kebanyakan di Singapura bukan orang Islam, gimana? Ya nggak masalah, Mbak. Tetapi jangan dijadikan sahabat. Boleh Anda di Singapura, kalau perlu presidennya nggak Islam, nggak masalah. Kalau perlu bahkan kita punya ayah tidak Islam, nggak masalah. Kita boleh, Islam itu hidup di mana-mana, Mbak. Bebas. Cuman jangan dijadikan sahabat. Kalau dijadikan sahabat itu apa? Ya Allah, yang namanya sahabat itu kita punya semua dia tahu. Dia pun dia apa kita tahu itu sahabat, Mbak. Sebab takutnya nanti kalau Anda jadikan sahabat, Anda akan diarahkan ke tempat tidak baik. Tapi kalau berteman, oh please, silakan. Saya sekolah, Mbak. Saya sekolah Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Itu 99% adalah non-Muslim. Yang Islam cuma 4 atau 5 orang. Nggak apa-apa. Nggak ada problem. Islam itu bebas. Anda mau dagang, Anda mau bisnis, silakan. Nggak ada urusan kita tinggal di Singapura, Mbak. Bahkan Anda tahu nggak, di Singapura itu ada orang soleh yang top di Singapura. Siapa namanya? Habib Nuh. Iya, Habib Nuh itu orang mulia sekali, Mbak.
Saya kalau ke Singapura nggak pernah pasti mampir Habib Noh. Bahkan Anda tahu kuburan dia itu banyak membantu bukan orang Islam, Pak. Habib Noh itu terkenal banyak membantu orang non-Muslim. Nggak apa-apa. Bahkan itu di sebelahnya kuburan Habib Noh itu ada tempat pecinan, Mbak. Orang Cina itu untuk sholat. Namanya tengklengnya di sana. Itu mereka itu selalu datang ke bawah kuburan. Dia selalu berdoa untuk Habib Noh. Karena apa? Saya pernah ke Singapura, Mbak. Sampai di airport Singapura saya diterima sama imigrasi. Imigrasinya perempuan, Mbak. Waduh, saya udah takut. Ini pasti ada masalah. Itu imigrasi yang perempuannya nangis, Mbak. Dia buka saya punya paspor. Dia tanya, Husein, ya kamu ke Singapura ngapain? Saya bilang saya mau ziarah Habib Noh. Itu dia nangis betul, Mbak. Sama saya, iya. Saya diam, waduh ini pasti masalah. Akhirnya datanglah beberapa orang ke situ. Dia bilang, no, nggak apa-apa. Ada apa? Kemudian saya tanya, kenapa ibu menangis? Kamu tahu nggak nanti kalau kamu doa ke sana, tolong doakan saya. Karena saya ini waktu kecil, saya dibelikan susu kaleng oleh Habib Noh dulu. Bayangkan, ibu saya miskin, tetapi ibu saya cerita sama saya, bahwa saya itu yang membelikan susu kaleng itu dulu Habib Noh. Masya Allah. Dan itu kuburan, Mbak, itu mau dikuburan di sana, nggak boleh sama pemerintah. Mau dipindah tempat lain, tidak bisa, Mbak. Oke, Habib Noh udah pesen saya dikuburnya di atas, Mbak. Ternyata di atas tidak boleh sama pemerintah Singapura. Diambil, Mbak, kemarin itu mau bikin jalan tol kan, Mbak ya. Mau jalan tol di Singapura itu, di dekat pelabuhan Habib Noh itu. Terpaksa apa, Mbak? Itu jalan tolnya terpaksa muter, Mbak. Gara-gara apa? Kuburan Habib Noh. Tidak bisa dibongkar. Itu setiap bulldozer datang, itu bulldosernya jatuh. Sampai 20 orang wafat. Boleh lihat ada koran, Mbak. Ada buku Habib Noh. Di dalamnya itu ada koran yang terbit dahulu. Yang menceritakan mengenai bagaimana kemudian Habib Noh. Enggak, di Singapura enggak ada masalah. Enggak. Bahkan presiden Singapura itu dulu orang Islam, Mbak. Yang ada fotonya di uang itu, Mbak. Iya. Saya pun masih ngaji. Mereka anaknya itu namanya dokter, Mbak. Anaknya yang ada duit uang-uang Singapura itu. Itu anaknya dokter, Mbak. Sekarang pindah ke di Brunei Darussalam. Ya, nggak apa-apa. Saya banyak. Bahkan besok pagi jam 9 waktu Indonesia Barat, itu Singapura jam 10 pagi besok. Itu saya ngaji, Mbak. Saya ngadakan pengajian dengan mereka orang-orang Singapura. Iya. Bahkan kalau dulu tidak COVID, saya setiap bulan itu ada di Singapura. Nggak apa-apa, banyak kok, Mbak, teman-teman Singapura yang Muslim yang baik. Kalau mau dikasih izin, mungkin Anda bisa hubungi Majelis Taklim Ahlil Quran. Udah pernah, Habib. Habib pernah kasih. Pernah. Insya Allah besok pagi jam 10. 10 ya? Ya, udah masuk. Ya. Insya Allah kita ketemu. Banyak, Mbak, teman-teman Singapura, Mbak. Ya, insya Allah. Iya, saya dulu kalau nggak COVID setiap bulan ke sana. Kalau nggak ke Singapura, ke Malaysia. Itu kan gabungan ya, Ahlil Quran itu gabungan Singapura, Malaysia ya, Mbak? Iya. Iya, bagus, banyak kok. Soleh. Saya yakin ini termasuk salah satunya yang soleh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Ada lagi. Masya Allah. Ada yang ulang tahun? Ada yang punya hajat? Oke, kalau nggak ada, Poya kita doain. Iya, Bib. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bida mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, kepada teman-teman kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan badannya, sembuhkan hatinya, sembuhkan dari penyakit corona. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala gangguan manusia, gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Jagalah hati kami, agar kami selalu berprasangka baik
hati kami menjadikan pedoman untuk kami. Lindungilah ya Allah, jagalah ya Allah. Berikan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Mu agar kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Al-Hadaniyah soleh alamana wa barakatus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Qabul insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Minta maaf. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya. Terima kasih Jabes. Ya, Sabes. Assalamualaikum. Thank you, Jabes. Assalamualaikum, Cin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Poya. Iya, sama-sama kali. Tenis. Mbak Ita. Ya, Habib. Apa kabar? Baik, Bib. Ya Allah, Yusnita. Alhamdulillah. Amin. Yusnita, itu ada namanya Ocha itu yang minta digaspol. Ya Allah, Bib. Tadi itu Ocha kok cantik banget itu. Oh ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, la haula wala Kita sampai nggak quwwata. Halu, Cin, halu. Ya Allah, itu siapa, Cin? Ngalah-ngalahin Tamara kayaknya. Halu, Cin. Ya Allah, Yusnita, Anda begitu muji Ocha, langsung hujan keras. Di luar hujan keras. Pakai geledek nggak, Be? Pakai geledek nggak? Dari dulu. Mbak Ning, saya lihat Mbak Ning itu salah. Mbak Ning pergi ke Yaman nggak ngajak Ocha. Iya nih Mbak Ning mana? Mbak Ning udah nggak ada ya? Bib,